Uni Emirat Arab merupakan negara yang kaya, namun juga merupakan negara yang paling kekurangan air. Untuk mengatasi hal itu, Uni Emirat Arab berencana untuk membuat proyek paling ambisius dan gila, yaitu menarik gunung es yang ada di Antartika menuju Teluk Arab. Negara ini merupakan salah satu produsen minyak yang terbesar di dunia. Namun meskipun sangat kaya raya, di sisi lain Uni Emirat Arab ini adalah salah satu dari 10 negara yang paling kekurangan air di dunia. Dan untuk mengatasi kekurangan air tersebut, sebagian besar air tawar yang mereka gunakan ini berasal dari desalinasi air laut. Selain itu, air juga diambil dari sumur-sumur dalam tanah. Meski Uni Emirat Arab memiliki teknologi maju untuk menghasilkan air tawar melalui desalinasi, namun proses ini sangatlah mahal serta membutuhkan konsumsi energi yang sangat tinggi, di mana 1 barel minyak digunakan untuk memproses 3 barel air. Uni Emirat Arab juga dikenal sebagai negara yang lebih banyak mengkonsumsi air dari rata-rata global, sehingga negara ini mengalami resiko kekeringan parah selama 25 tahun ke depannya. Untuk mengatasinya, Uni Emirat Arab telah melakukan berbagai upaya dan proyek. Salah satu yang akan dikerjakan adalah Project Iceberg atau proyek menarik gunung es. Proyek gunung es ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1975 silam di Arab Saudi. Pada saat itu, ada seorang ilmuwan Prancis mengusulkan rencana pada Pangeran Muhammad bin Faisal Al Saud untuk menarik gunung es dari Antartika. Lalu pada tahun 1977, Pangeran Muhammad bin Faisal Al Saud bekerjasama dengan Universitas Negara Bagian Iowa untuk mendatangkan gunung es seberat 1 ton dari Alaska. Gunung es di Alaska itu diangkut menggunakan pesawat terbang, lalu diangkut dengan truk berpendingin menuju Universitas Negara Bagian Iowa di Amerika Serikat. Pangeran Muhammad bin Faisal Al Saud menjelaskan jika gunung es itu dapat dimanfaatkan untuk memproduksi air bersih, kemudian memodifikasi cuaca, dan aplikasi lainnya. Pangeran Muhammad bin Faisal Al Saud memang memiliki ambisius tinggi dalam menyelesaikan masalah air di Timur Tengah. Pangeran Al Saud juga menjadi otak di balik teknologi desalinasi air untuk memperoleh air bersih di Arab Saudi. Akan tetapi pada akhirnya, proyek gunung es ini kekurangan dukungan dari keluarga kerajaan Arab Saudi dan juga adanya masalah teknis sehingga membuat proyek gunung es itu dihentikan. Meski dihentikan, namun pada tahun 1978 Amerika Serikat menyatakan bahwa penarikan gunung es ini merupakan proyek yang sangat sulit tapi mungkin bisa dilakukan. Dan sejak saat itu teknik penarikan gunung es dalam skala kecil terus dikembangkan sampai saat ini. Selain Amerika Serikat, konsep penarikan gunung es ini juga mendapatkan dukungan oleh Georges Muggin dari Prancis pada tahun 2011. Selama beberapa dekade, Georges Muggin telah mempelajari gunung es di kedua kutub, dan dia juga bekerjasama dengan perancang model 3D dari Dassault Systèmes untuk menguji hipotesisnya. Dalam hipotesisnya, dengan memanfaatkan kekuatan arus laut, gunung es hanya akan memerlukan sedikit daya penarikan, dan hal ini sama seperti bergerak di atas conveyor belt. Dalam pengujiannya, Georges Muggin berhasil menggerakkan sebuah gunung es virtual yang berukuran 7 juta ton hanya menggunakan 1 kapal penarik yang berdaya 130 ton saja. Kemudian setelah meninggalnya Pangeran Muhammad bin Faisal Al Saud pada tahun 2017, gagasan proyek ini dilanjutkan oleh seorang pengusaha kaya dari Uni Emirat Arab yang bernama Abdullah Al-Seihi pada tahun 2019. Sama seperti proyek gunung es sebelumnya, Abdullah Al-Seihi berencana untuk menarik gunung es di Antartika untuk dibawa menuju ke Teluk Arab. Proyek gunung es ini akan menarik gunung es raksasa di Pulau Heard di dekat Kutub Selatan menuju ke Teluk Arab. Dari Pulau Heard ke Teluk Arab, jaraknya sekitar 8.851 km, dan rencananya membutuhkan waktu 10 bulan agar sampai di tujuan. Dan selama 10 bulan perjalanan, gunung es akan kehilangan masanya sebanyak 30%
sebelum gunung es ini memasuki perairan hangat di Teluk Arab. Gunung es tersebut direncanakan memiliki ukuran 2 km kali 500 meter dengan kedalaman 300 meter. Untuk menarik gunung es tersebut, akan dilakukan dengan menggunakan sabuk logam yang kemudian ditarik dengan takbut. Saat gunung es tiba di pesisir pantai Fujairah, gunung es akan ditempatkan pada pelabuhan yang memiliki fasilitas pemrosesan air bersih. Teknologi penambangan air bersih pada gunung es raksasa itu tidak membutuhkan konsumsi energi fosil, bahan kimia, filter, dan lain-lain, serta dapat beroperasi selama 20 tahun. Setelah diproses, gunung es diperkirakan dapat menghasilkan miliaran galon liter air, sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi 1 juta penduduk Uni Emirat Arab selama 5 tahun ke depan. Gunung es tersebut nantinya juga akan dapat menarik para turis lokal dan mancanegara, sehingga dapat menambah pendapatan baru bagi Uni Emirat Arab dari sektor pariwisata. Menurut Abdullah Al-Sehi, proyek gunung es tersebut akan dapat menjadi solusi bagi Uni Emirat Arab untuk mengatasi kekurangan air, dan juga dapat menggantikan sekitar 15% air yang diproses dengan cara desalinasi air. Selain dapat memenuhi kebutuhan air bersih, adanya proyek gunung es juga dapat mengubah cuaca pada Teluk Arab. Dinginnya suhu gunung es akan dapat menarik awan ke Teluk Arab, sehingga nantinya akan dapat membuat hujan turun pada wilayah gunung es tersebut berada. Kemudian dalam memproses gunung es menjadi air bersih, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding dengan proses desalinasi air. Dan jika proyek iceberg ini sukses nantinya, proyek ini akan dapat digunakan pada negara-negara lain yang kekurangan air di luar Uni Emirat Arab.